Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ketemu lagi. Kita akan melanjutkan materi terkait teknik dalam konseling perilaku. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang teknik extinction atau pemunahan. Nah, di sini extinction adalah sebuah teknik perilaku klasik yang didasarkan pada hukuman dengan melibatkan menahan pemberian reinforcement guna mengurangi frekuensi perilaku tertentu. Jadi berguna untuk mengurangi frekuensi perilaku tertentu. Frekuensi itu lebih dilihat kepada seberapa sering perilaku itu muncul, seperti itu. Nah, ini sebenarnya teknik ini lazim dilaksanakan dalam pelatihan orang tua dan dalam hal manajemen kelas yang biasanya diterapkan oleh seorang guru, seperti itu. Namun demikian, extension juga dapat digunakan untuk mengeliminasi perilaku-perilaku yang sebelumnya diperkuat atau reinforced di lingkungannya. Jadi perilaku-perilaku yang kadang muncul tanpa pengetahuan, seperti itu. Penerapan teknik konseling yaitu extinction itu sebenarnya memang menerapkan prinsip hukuman. Kita harus bisa memahami antara prinsip punishment dan reinforcement. Prinsipnya adalah kalau hukuman atau punishment itu selalu berupaya menurunkan perilaku, sedangkan kalau reinforcement adalah berupaya untuk meningkatkan perilaku, seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Lalu bagaimana sih cara pelaksanaan dari teknik extinction itu sendiri? Nah, di sini pada dasarnya sebelum kita menerapkan konseling perilaku dengan teknik extinction, tentu konselor sudah melakukan sebuah assessment mengenai ABC, yaitu antecedent, behavior, dan consequence dari perilaku target konseling. Nah, di sini nanti baru konselor akan mempertimbangkan perilaku mana yang akan diakhiri atau dipunahkan atau diextinctionkan atau diturunkan, seperti itu. Ketika perilaku target sudah ketemu dan sangat mengganggu, maka perilaku tersebut bisa atau kita terapkan menggunakan teknik extinction, seperti itu. Nah, di sini langkah-langkahnya yang pertama kita harus mengenali reinforcer. Jadi reinforcer itu adalah penguatan yang kadang itu tidak sepengetahuan kita. Reinforcer itu adalah penguatan itu sendiri yang mungkin akan meningkatkan perilaku tersebut. Kemudian yang kedua, pada penerapan teknik extinction ini memang konselor itu tidak serta-merta langsung menangani konseli. Jadi bisa jadi ini diterapkan kepada anak dengan melibatkan orang tua. Nah, di sini nanti dalam hal ini orang tua atau dewasa perlu kita ajak kerjasama untuk menekan reinforcer agar perilaku yang diturunkan itu bisa berjalan maksimal, seperti itu. Nah, di sini tentu kita perlu mempelajari berbagai hal mengenai kejadian dan kondisi yang terjadi dari perilaku target yang ingin diturunkan. Jadi kita perlu pengamatan lebih mendalam, seperti itu. Setelah diidentifikasi reinforcernya, nah baru kita rancang apa saja reinforcer itu dapat bisa ditahan ketika akan diberikan, atau penguatan itu akan ditahan ketika akan diberikan, seperti itu. Nah, maka nanti extinction tidak akan berhasil apabila reinforcer itu tidak bisa ditahan. Makanya tadi kita di awal perlu yang namanya memberikan pengamatan reinforcer apa yang sekiranya itu secara tidak sadar sering kita lakukan dan itu malah meningkatkan perilaku yang bermasalah tadi atau perilaku yang ingin diturunkan tadi, seperti itu. Nah, langkah yang terakhir sebelum diimplementasikan, kita harus memilih perilaku alternatif yang diberikan reinforcement positif
bersama prosedur extinction-nya. Jadi di samping kita berupaya menurunkan dan menghilangkan perilaku target, kita juga harus memunculkan perilaku baru dengan pemberian sebuah reinforcer positif seperti itu. Dengan demikian penerapan teknik extinction akan berjalan dengan maksimal. Nah, di sini tentu dalam pelaksanaannya konselor dan juga keluarga, misalkan orang tua, dalam hal kasus ini, kasus dalam anak yang ADHD misalkan, yaitu terlalu aktif, harus bisa atau siap menerima konsekuensi, yaitu extinction burst. Artinya peningkatan perilaku target yang berlebihan. Jadi misalkan anak itu perilaku targetnya sebelum tidur dia mengamuk berlebihan, menangis, berteriak-teriak dan lain sebagainya, itu harus konselor dan keluarga harus siap menerima itu atau siap dengan keadaan tersebut. Nah, pada saat itu pun konselor juga harus berupaya untuk menahan reinforcer agar perilaku baru yang akan diberikan reinforcer sebagai pengalih tadi bisa menggantikan perilaku target yang ingin diturunkan tadi, seperti itu, Mas. Tentu di samping itu konselor juga akan memantau dengan kerjasama dari orang tua bagaimana perilaku target yang diturunkan tadi berhasil atau tidak, dan bagaimana perilaku alternatif tadi bisa merubah perilaku yang bermasalah. Oke, sekian. Saya lanjutkan sedikit. Apa sih kegunaan dari extinction? Manfaatnya memang banyak sekali, tapi yang perlu dipahami di sini memang sangat akan membantu terhadap perilaku-perilaku maladaptif yang sekiranya itu memang sudah sangat mengganggu, dan itu kebanyakan atau berbagai jenis contoh yang sering dilakukan itu kepada anak yang tidak patuh, anak yang agresif, anak yang tantrum dan lain sebagainya. Itu manfaatnya seperti itu. Dengan penggunaan extinction dan didampingi dengan pemberian alternatif perilaku, diperkuat dengan reinforcer, itu nanti akan bisa memudahkan atau extinction-nya akan berjalan dan perilaku barunya akan muncul. Oke, sekian penjelasan tentang extinction, semoga bermanfaat. Terima kasih. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.